Balik lagi dengan podcast Boleh Tahu? Ya boleh lah. Podcast yang berisi bincang seputar produk dan layanan MD Media yang kamu harus tahu. Hari ini edisi khusus, saya Sylvia akan menemani kalian semua untuk berbincang-bincang dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang keren yang ada di belakang MD Media. Mereka adalah The Best Employee MD Media 2022 dari kategori organik dan juga non-organik, pemenang 1, 2, 3 untuk masing-masing kategorinya. Dan langsung saja kita akan berkenalan dengan mereka. Halo, saya Bobby dari Legal. Halo MDmers, gua Hari dari Departemen Marketing Strategi. Hai, saya Nia dari Business Development. Hai MDmers, perkenalkan saya Hesti dari Departemen Treasury and Tax. Hai, perkenalkan saya Lisa Anggraini dari Departemen Marketing Strategi. Hai, saya Fatia dari Channel Management. Oke, tepuk tangan untuk The Best Employee MD Media 2022. Rame banget ini ya, udah berasa boy band dan girl band gitu. Kalau saya nyebut lingua mungkin nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau trio kwek-kwek ya dewasanya mereka inilah yang ada di belakang itu terutama. Oke, kamu belum lahir juga. Pertanyaan yang pertama nih, sebelumnya sudah ada yang pernah masuk nominasi The Best Employee atau belum? Belum ada. Bobby juga belum ada. Aku juga pertama kali. Oke, gimana sih rasanya menjadi The Best Employee 2022? Yang pasti saya bangga banget ya Mbak Sylvie karena saya diberikan kesempatan untuk pertama kali ikut seleksi Best Employee sampai akhirnya saya bisa menjadi pemenang salah satu Best Employee. Oke, keren. Seneng banget sih. Dan nggak nyangka juga berkat dukungan teman-teman bisa menang di Best Employee ini. Tapi kan bukan semata-mata karena pollingnya, Bu. Oh, iya. Berarti kan memang penilaian yang utamanya memang Bobby memenuhi kualifikasi untuk menjadi The Best Employee. Kalau menurut kalian sendiri sebenarnya The Best Employee itu atau karyawan terbaik itu harus yang bagaimana sih? Kalau menurut gua sih The Best Employee itu ya sesuai dengan kriteria penilaian panitia MD Media. Yang pertama adalah dia harus memiliki performance yang bagus. Oke. Kemudian ide atau improvement buat MD Medianya juga memang applicable dan signifikan untuk kemajuan MD Media. Ya. Dan yang kedua juga dia memang hubungan kerjanya dengan rekan kerja itu baik gitu. Iya. Itu sih. Oke, ini kayaknya tadi Lisa mau nambahin. Menurut Mau Lisa? nambahin mau kayak aku, mau pede kayak Oke, aku. boleh. Nanti aku kan jadi pemenang ya kan walaupun juara 2. Iya. Bercandanya Basel. Oke. Kalau menurut aku ya nggak jauh beda sama Sehari ya karena kan pas lihat performansinya kita, Ya. terus attitude kita. Terus HC kan juga punya ini sendiri kan, istilahnya komponen-komponen emang yang menurut mereka itu emang masuk kategorinya gitu sih. Oke, tapi menurut kalian sendiri ada nggak sih yang harusnya nih dimiliki oleh The Best Employee gitu? Ada kemampuan, kapabilitas atau prestasi apa gitu? Kalau menurut aku sih nggak signifikan kayak gitu ya. Maksudnya semua teman-teman punya kesempatan yang sama seperti kita. Dimana kita mau usaha menunjukkan yang terbaik tanpa lihat embel-embel gue harus gini nih biar gue dilihat orang gue bagus, tanpa harus memikirkan seperti itu. Ya jalan aja sih sesuai dengan ya kita gitu, ikhlas, tulus, udah nggak ada istilahnya apa ya? Ya Pamrih. tanpa pamrih udah gitu. Ya, yang penting adalah do your best, Oke. do the best untuk MD Media Betul. supaya MD Medianya juga menjadi yang terbaik gitu ya, Betul. kurang lebih. Oke, baik, jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali lagi nanti untuk lebih mengenal teman-teman kita yang hari ini sudah hadir. Tetap di podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Hai, kita kembali lagi di podcast Boleh Tahu. Ya boleh lah. Yeay. Sekarang
sekarang nih pertanyaan yang lain boleh ikutan jawab, ikutan komentar. Kalau boleh tahu pada gabung MD Media ini dari kapan? Mungkin saya pengen tahu siapa yang paling lama dan siapa yang baru saja bergabung gitu. Kenapa lo ngeliatin gue, Mbak? Usia tidak menunjukkan sih, jadi bisa aja usianya sudah lebih tapi baru bergabung gitu. Jadi kalau Bobby itu dari tahun berapa gabung? 2018. 2018. Fatia 2014. cukup lama. Ari? 2013. 2013. Nia? Yakin gue paling tua. Mungkin kita seangkatan gitu kan. Oke. Lisa? Belum dijawab ini tadi tahun berapa? Belum dijawab, Mbak. Oh, 2010. Udah, Oke. kan. 2012. 2012. Beda tipis lah ya. Esti? 2013. 2013. Oke, bervariasi juga. Jadi yang paling muda adalah Mas Bobby. Oh, nggak nyangka ya. Dari tampang mungkin juga. Memang terlihat lebih muda ya gitu. Kalian gitu berasal dari divisi atau departemen yang berbeda-beda gitu ya. Yang menurut kalian paling menantang selama bekerja di MD Media itu apa? Apa ya? Boleh Nia atau Fatia? Kalau MD Media kan Ini kayaknya digital Pak, media pengalamannya gitu ya. lebih banyak ini mungkin iya. Tapi dimohon tidak terlalu curhat. Oke. Oke. Kalau digital media kan ya itu ya maksudnya harus moving maju gitu ya. Kita harus tahu. Oh, sorry, mungkin Digital saya yang- potong. Mbak Nia mengalami sebelum kita masuk ke era Oh, digital. enggak. BPT belum. Udah Oh, mau udah mulai itu ya. udah mau Oke, baik. digital kita. Oke, berarti Transisi. sudah beneran. Jadi challenge-nya nggak terlalu. Sedikit lah, Oke. berapa bulan kita Mbak. Sama Baik. kan kita. Oke. Jangan dibuka. Ya. Oke, karena kita digital ya, jadi apalagi kan dulu dari departemen yang kayak auditor gitu ya, kayak bispro gitu, yang kayak polisi gitu, sekarang berubah ke busdev gitu ya. Jadi tantangannya adalah tahu teknologi terbaru, tahu produk paling tren saat ini gitu ya. Jadi lebih ke knowledge-nya ya, kita diminta untuk terus belajar. Dilarang tua lah kalau di MDM. Oke. Good point. Dilarang tua. Di samping memang kita menolak tua. Oke, berkaitan dengan mindset juga tentunya ya kan, culture gitu kan. Jadi benar-benar mengubah gitu ya untuk bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau menurut Fatia sendiri tantangannya apa nih yang terbesar? Tantangan kerja di MD Media. Yes, selama ini. Sebenarnya sama aja sih sama Mbak Nia gitu. Jadi kita harus serba tahu gitu tentang dunia digital gitu kan. Jadi nggak boleh, ibaratnya nggak boleh ketinggalan zaman lah gitu. Kita harus tahu gitu, perkembangan zaman sampai yang tadi disebutin sama Mbak Nia gitu semuanya gitu. Oke. Berarti dalam menjalankan pekerjaan kalian juga perlu punya strategi gitu ya. Harus bisa menghasilkan ide kreatif atau juga mencapai prestasi seperti yang sudah dibuktikan dengan gelar kalian sekarang. Oh, gelar gitu kayak Putri Indonesia. Seperti apa nih? Berarti dalam menjalankan strateginya gitu ya, dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan job desk masing-masing. Mungkin Bobby atau Lisa bisa sharing. Kalau misalnya dari aku kan di marketing strategi, tapi aku itu di bagian markomnya. Oke. Kalau untuk itu seharusnya sih sesuai plan, kan kita bikin plan tuh mau ngapain aja selama setahun. Nah kalau plan itu berjalan dengan baik, seharusnya bisa memajukan MD Media ke depan, karena kan kita bikin strategi itu kan untuk kepentingan perusahaan kan gitu sih. Kalau aku sesuai plan sih. Oke, yang berikutnya kalau menurut Bobby, Apa ini strategi? yes, kalau dari sisi legal gitu selama ini untuk bisa memenangkan tantangannya gitu. Kalau dari aku sih strategi untuk legal sebenarnya dia berhubungan ke berbagai macam layer tuh dari seluruh MD Media. Nah, strategi yang paling penting sih, yang paling utama sih dari teamwork ya. Jadi teamwork di legal itu memang harus benar-benar kuat karena kita harus ngurusin dari sisi dokumen, dari sisi
corporate, dari sisi perizinan, nah itu dan tracking terus kita lakukan evaluasi juga tiap minggu dari progres masing-masing pekerjaan gitu. Oke. Kalau menurut Hari, mungkin kalau Hari lebih spesifik lagi ya, karena terkait dengan kalau strategi berarti kan harus punya skill gitu ya, yang harus lebih diasah gitu atau ditingkatkan gitu. Nah, kalau menurut Hari, job desk sesuai dengan job desk Hari gitu, apa yang paling menarik gitu selama menjalankan? Kalau menurut gue sih, kalau terkait dengan pertanyaan strategi apa gitu ya, yang pertama sih kita harus know your market, know your customer, and then know your competitor. Itu sih sebenarnya 3 itu aja sih strateginya untuk supaya kita bisa long lasting, maksudnya tetap keep forward untuk menghadapi digital bisnis saat ini. Oke. Menurut Fatia? Strateginya ya benar, kita tetap harus mengedepankan inovasi baru sih, terutama gitu biar tetap fresh ide-idenya gitu. Terus teamwork juga sama kolaborasi sih yang lebih bagus lagi gitu biar tetap. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita masih akan kembali di podcast Boleh Tahu? Ya boleh lah. Oke, sebelum nanya-nanya lagi, kalau mau minum boleh loh, silakan. Yang ini nanti dipaketin aja ke belakang. Jadi pengen tahu nih, kan tadi ada yang dari 2018, 2013 ditekankan, 2010 malahan ya Mbak Nia ya. Suka dukanya kayak apa sih? Ini yang paling banyak curhatan, boleh loh langsung. Suka dukanya selama bekerja di MD Media seperti apa? Khususnya di job desk masing-masing. Mbak Nia, ayo. Yang paling aja deh, jawab aja. Kalau di Markom itu terus sih sebenarnya, karena dinamikanya itu sangat bergerak cepat. Misal nih kayak bikin desain aja nih ya, jangankan buat besok, kemarin itu disuruh jadi, padahal mintanya aja belum. Kayak gitu dinamikanya, perkembangannya. Revisinya bisa bikin berkali-kali Mbak, belum kita bikin video syuting seru, gitu kan. Pernah juga. Bos di depan. Seru banget karena ini sih dinamikanya luar biasa banget di MD Media, yang bikin challenging banget deh pokoknya. Pastinya. Keren. Kalau dari ini yang dari tadi dia mulu nih, Hesti. Coba. Mungkin dari dinamikanya Lisa, minta keuangannya gitu kan. Kan dia nggak bawel kan, dia semua baik-baik aja ya kan. Kalau aku sih suka dukanya itu kalau di finance pada saat ditagih-tagih bayar sama vendor sama internal, jadi ya bisa pinter-pinter ngeles lah pokoknya. Pernah nggak dimarahin gitu, Sama komplain atau dimarahin sama ya mungkin vendor atau mungkin justru malah Lisa gitu dari internal gitu, ada yang budget harus cepat keluar gitu? Kalau seringan itu dari vendor sih, eksternal, karena kan pernah juga debt collector itu nyamperin ke kantor, jadi saya nggak berani ke toilet. Kayak gitu. Aduh, itu serem banget ya, serem banget ngelesnya makanya karena ternyata tanggung jawab dan ininya cukup besar gitu ya. Oke, ada yang mau nambahin nggak? Bobby, Fatia, Hari? Kalau di aku sih kan sebelumnya kan aku di peradministrasian gitu ya kan, lebih ke banyak dokumen apa segala macam, dan udah tahu gitu mau ngerjainnya tuh berdasarkan KL apa kan. Kalau sekarang baru gabung di departemen channeling tuh jadi lebih banyak tahu gitu, jadi banyak belajar gitu. Harus menghubungi orang apa gimana gitu, sampai produk-produk MD Media tuh harus lebih apal dan lebih tahu kayak gitu. Iya. Oke.
kalau boleh kita rangkum nih sekarang sesi ngobrol kita hari ini, karena kita juga udah lebih mengenal tadi gimana strateginya, gimana suka dukanya gitu ya. Ada nggak sih tips untuk teman-teman di MD Media supaya bisa menjadi seperti kalian, menjadi the best employee MD Media 2023? Ada tipsnya nggak yang bisa di-share? Pertama, jago ngeles. Sepertinya itu mungkin skill atau syarat yang agak disembunyikan. Oh iya, oke. tidak harus dipublish. Mungkin untuk yang supaya bisa lolos tesnya, bisa menginspirasi. Tentunya sih sebetulnya intinya adalah menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya, dan juga memberi kontribusi yang maksimal gitu kepada perusahaan. Coba Mbak Nia. Oke. Ini yang serius. Serius. Oke. Serius. Tipsnya apa ya? Kalau kita bekerja kan berdasarkan reward nih, misalkan best employee gitu ya. Reward berarti kan kita belajar bekerja tuh berdasarkan apa yang kita dapatkan gitu ya. Nah, kalau tipsnya itu kita bekerja itu lillahi ta'ala, kata Ustadz di bagian saya. Oke, siap. Jadi kalau kita bekerja itu ya sudahlah, rewardnya itu mungkin berupa keluarga yang harmonis, berupa keberkahan di pekerjaan gitu ya. Jadi ya lebih ke tetap bekerja baik, tetap berprestasi, even itu no reward atau apapun gitu ya. Jadi banyaklah orang-orang hebat lebih lah dari kita berenam mungkin ya. Jadi ya lebih di sana itu ya udahlah, kita bekerja baik, bekerja berprestasi, nanti reward itu tinggal menyusul gitu aja sih. Akan mengikuti dengan sendirinya gitu. Ada yang mau nambahin? Mungkin gue mau nambahin. Oke. Kalau menurut gue sih tipsnya selain bekerja secara ikhlas, yaitu bekerja dengan hati. Berat, dalam. Oke. Boleh dijelaskan? Kan HC punya kriteria tuh, banyak kriteria lah yang dia gunakan untuk menjadikan seseorang itu best employee gitu ya. Oke. Nah, dari bekerja dengan hati, nanti kita kan komunikasi antar rekan kerja gitu kan, itu pasti kan bekerjanya juga secara lebih baik gitu ya. Sehingga nilai kita, performance kita juga akan bagus, dan kemudian juga kita juga bekerja dengan hati, kita juga tahu nih isu-isu MD Media atau MD Media concernnya ada di mana gitu, untuk nanti bisa dijadikan bahan di best employee gitu ya. Iya, benar. Nah, kemudian juga yang terakhir, kriteria penilaian polling gitu ya. Kalau kita bekerja dengan hati, otomatis kan semua orang juga akan suka pada kita. Iya, menerima kehadiran kita gitu, Itu sih dan kalau tips dari gue. ya, dan mau berkolaborasi. Tentu sebetulnya intinya dari polling itu kan bukan hanya sekedar siapa yang paling siapa yang paling dikenal atau paling favorit gitu, tapi memang kehadiran kita, keberadaan kita dalam organisasi atau perusahaan itu memang diterima dan bisa saling bersinergi, berkolaborasi. Oke, saya mau tes nih berikut untuk penonton podcast ini yang menginginkan atau pengen mengetahui lebih jauh tentang produk atau layanan MD Media, kita bisa kemana nih? Nah, Bisa. teman-teman MDmers atau misalnya penontonnya MDmers bisa dilihat di sini nanti ada beberapa link kita yang bisa teman-teman kunjungi, dari website, dari call centernya kita, sampai websitenya MD Media juga ada. Oke. Semua yang mengelola Kebetulan di saya. sebagai salah satu the best employee-nya MD Media. Oke, terima kasih Lisa. Dan terakhir nih, harapan dari masing-masing kalian ini untuk ke depan seperti apa? Untuk MD Media khususnya, dan juga untuk mungkin kalian secara pribadi seperti apa gitu. Ini masing-masing berarti semuanya harus Silakan Hesti. Biar bisa ngontek masalah. mungkin harus ada salah satu kesimpulannya juga bahwa tipsnya untuk bisa menang adalah diem. Pendiam. Oke, dari sana Hesti. Aku dulu. Harapan ke depan Harapan seperti apa? untuk MD Media. Mm-mm. Harapan saya untuk MD Media, terutama sih untuk karyawan non-organiknya, agar kita yang best employee ini bisa dijadikan nilai tambah untuk menjadi karyawan organik. Yes, terima kasih.
Berarti itu termasuk juga harapan pribadi. Iya, kan? Oke. Berikutnya Lisa, nggak boleh idem. Sudah dibacakan sudah dibagikan oleh Hesti itu sama. Kalau untuk MD itu harap pribadi sama kayak Hesti. Kalau kedepannya untuk MD Media, semoga MD Media lebih baik lagi. Bisa selanjutnya menjadi MD Media tuh sampai nanti akhir ada nggak ada. Mana sih gue? Jangan nggak ada dong. Pokoknya MD Media jadi yang terbaik ada. Amin. Terbaik, the best untuk karyawannya, untuk semuanya MD Medianya. Amin. Oke, Mbak Nia. Oke, kalau untuk MDM berharap kalau target tercapai pertama. Amin, itu juga. Yang kedua, MDM semakin jaya di kemudian hari, bener-bener visi dan misinya tercapai, kemudian bisa jadi yang terbaik lah di region ya. Kalau yang pribadi apa ya? Kalau yang pribadi ya bisa jadi pemicu kita untuk bekerja lebih bagus lagi di kemudian hari, kemudian Bisa menginspirasi betul, teman-teman. bisa menginspirasi teman-teman itu sih. Bobby, Harapan buat MD Media ke depan. Harapannya MD Media semakin berkembang, semakin maju, dan nantinya jadi market leader di dunia digital. Amin. Oke. Fatia. Kalau saya semoga MD Media tetap maju, semakin berkembang, semakin sejahtera dan mensejahterakan semuanya di seluruh karyawannya gitu. Oke. Terakhir, Sama sih tadi udah beberapa diutarain. Yang pasti harapan buat MD Media pasti selalu semakin sukses ya, semakin maju dari saat ini dan sesuai visi misi lah tercapai. amin. Kurang lebih semuanya sama ya, memberikan yang doa yang terbaik untuk kemajuan dan keberlangsungan MD Media di masa depan. Oke, itu tadi akhir dari bincang-bincang kita hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube MD Media. Jangan lupa ikuti terus podcast Boleh Tahu? Ya boleh lah.